Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat selalu teman-teman, dan yang pastinya cuan teman-teman ya. Walaupun harga pada akhir tahun ini agak gimana gitu teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke Hotbit teman-teman ya. Kali ini teman-teman saya akan review banyak pertanyaan dari teman-teman kemarin, bro gimana pertanyaan seputar tentang staking, tentang redeem, tentang unstaking, tentang review koin-koin yang akan di staking. Jadi kali ini saya bulatkan semua teman-teman ya. Saya mau khusus untuk hari ini review staking di Hotbit teman-teman ya. Tapi seperti biasa saya akan refresh dulu teman-teman, biar kita dapatkan update harga dan berita terbaru tentang Hotbit ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita masuk ke investment teman-teman yang ini ya. Kita masuk ke investment. Sudah seperti ini. Nah, jadi gini teman-teman. Ini koin-koin ya. Ini koin-koin yang bisa di staking. Nanti saya akan jelasin juga apa itu T+1, apa yang fleksibel, apa yang day lockup, apa yang DeFi farm ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih bertanya ke saya, kali ini saya akan menjawab hampir semuanya teman-teman ya. Jadi gini, untuk investment di Hotbit ini teman-teman, ada banyak sekali koin yang bisa di stake ya teman-teman. Staking itu apa sih bang? Staking itu teman-teman seperti kita mendepositkan uang di bank. Ngerti kan teman-teman? Jadi kalau kita mungkin punya bank BRI atau Mandiri, BCA dan lain-lain teman-teman, untuk staking di bank itu ya deposito gitu loh teman-teman. Tapi kalau di bank itu kan depositonya kan itu nggak ada yang fleksibel teman-teman ya, nggak ada yang fleksibel. Hampir nggak ada lah, hampir nggak ada yang fleksibel. Di bank itu sistemnya kalau kita mau deposito itu, contoh nih kita deposito 100 juta. Nah, dia akan lock up. Biasanya begitu kalau bank ya. Dia lock up. Dia deposito, bank selalu minta kita lock up berapa bulan, berapa tahun. Ada deposito yang 5 bulan, 6 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Nah, di bank itu teman-teman ya. Dengar baik-baik teman-teman ya. Saya akan jelaskan istilah secara terperinci dan nggak cepat-cepat seperti biasa. Jadi gini, kalau di bank itu, anggaplah ini bank ya teman-teman ya. Anggaplah ini di bank. Kalau kita staking, teman-teman, kalau kita staking di bank, kalau kita deposit, staking ini deposito ya. Staking ini deposito. Kalau kita staking di bank itu teman-teman, itu staking biasa atau deposito biasa. Itu bukan DeFi farm teman-teman. Itu katanya bank teman-teman ya. Jadi pertama saya akan jelaskan staking itu deposito. Oke? Itu staking itu mendepositokan koin kita atau uang kita, dan kita akan mendapatkan income atau kita akan earn money lah teman-teman ya, akan menghasilkan uang. Nah, APY ini teman-teman ya, ini APY. APY ini bunga tahunan. Nah, banyak yang salah mengartikan APY ya teman-teman ya, banyak yang salah mengartikan APY. APY ini teman-teman bunga tahunan jika kita melipatnya ya teman-teman ya, bunga tahunan jika kita melipat. Jadi keuntungan dari daily ini teman-teman, keuntungan dari daily APR ini kan APR nih teman-teman ya, kita lipatkan lagi dan akan mendapatkan yang ini teman-teman ya. Tapi untuk staking, untuk deposito, nah sekarang apa bedanya sih teman-teman? Apa bedanya sama DeFi farm ya? DeFi farm, DeFi farm itu teman-teman, kita staking tapi aset kita itu dipinjamkan ke peminjam. Oke, jelas teman-teman ya. DeFi farm ini aset kita staking, ini kan DeFi farm teman-teman ya. Kalau kita staking yang DeFi farm ini, itu akan aset yang kita staking itu akan dipinjamkan oleh Hotbit, yang pasti dipertanggungjawabkan sama Hotbit. Akan dipinjamkan ke Hotbit ke orang yang akan meminjam. Jadi yang kita staking di DeFi farm ini akan diproyekkan lagi sama si Hotbit ini teman-teman, atau exchange ini. Nah, keuntungannya di DeFi farm ini tidak menentu ya teman-teman, karena itu sistem kita pinjamkan. Oke, tidak menentu.
Bisa dia fluktuatif. Jadi bunganya ini tidak akan menentu. Ini kan 0,023. Nah, bisa saja waktu kita staking di Devi ini bisa saja income-nya menjadi 22% ya, teman-teman. Tiba-tiba loh kok kemarin masuknya 1 juta. Kok hari ini masuknya 1.500.000 ya? Kok hari ini masuknya cuma 800 ya? Kok hari ini masuknya 200 ya? Iya, karena apa? Aset yang kita pinjamkan itu, teman-teman, yang dipakai orang, yang dipakai Hotbit ini, teman-teman, dihitung keuntungannya itu dihitung dari transaksi orang itu, teman-teman ya. Transaksi orang itu. Jadi intinya Devi Farm ini kita staking di Devi, aset kita dipinjamkan untuk orang. Oke, untuk Hotbit. Hotbit putar. Ketika Hotbit untung, kita akan dapat APY-nya. APR-nya ini kita akan dapat sesuai persenan. Nah, ketika dia rugi, teman-teman ya, kita tetap dapat juga ya. Bukan rugi. Hotbit tidak pernah rugi. Kalau kita meminjamkan aset ke orang itu tidak pernah rugi. Cuman kalau orang yang meminjam itu sedikit, persenannya akan turun. Oke, persenannya akan turun kalau kita meminjamkannya sedikit, teman-teman. Kalau kita meminjamkannya banyak, terus orang yang meminjam itu juga banyak dan transaksinya kenceng, kita akan dapat bunga APE-nya hariannya akan besar juga, teman-teman. Jadi dia fluktuatif, dia nggak stabil, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah staking di Devi Farm pasti banyak nanya ini, Bang, kemarin kok gini dapatnya, kok hari ini lebih ya, kok hari ini kurang ya, kok nggak sama gini-gini ya. Itulah Devi Farm, teman-teman ya. Oke, jelas untuk Devi Farm, teman-teman ya. Nah, untuk yang staking yang biasa ini, teman-teman ya, yang biasa ini, staking ini, teman-teman ya. Untuk staking itu bunga yang paten, teman-teman ya, bunga yang paten. Itu kenapa di Devi Farm ini bunganya itu lebih kecil daripada di bunga staking biasa, teman-teman. Kalau staking biasa patokannya ini sudah nggak lari, teman-teman ya, sudah nggak lari. Tiap harinya dapat begini 0,031. Nah, kalau Devi Farm ini dia kasih 0,023. Karena apa? Serendah-rendahnya kita staking tidak akan turun di bawah 0,23. Jadi dia fleksibel, teman-teman ya. Jadi itu bedanya. Kalau Devi Farm itu staking dipinjamkan ke orang, pendapatan kita itu fluktuatif, bisa lebih dari 0,023, bisa di bawah 0,023. Tapi jarang sih di bawah, jarang sekali dan hampir tidak pernah. Oke, itu jelas. Untuk staking biasa, ketika kita staking ya akan ikut aturan ini, teman-teman ya. Akan ikut aturan ini. Dia tidak turun. Oke, langsung saja. Kita ke 30 day lockup. Ini kalau DOT ini tahu ya, atau DOT ya, kan ini nama koinnya, teman-teman ya. Kalau untuk day lockup ini berarti ketika kita staking, teman-teman ya, 30 hari aset kita dikunci ya, teman-teman ya. Aset kita dikunci selama 30 hari. Untuk buka bisa, Bang, sebelum 3 hari? Bisa. Kalian bisa buka staking ya, kalian bisa redeem aset yang dikunci selama 30 hari. Tetapi dengan catatan ketika kita meredeem sebelum 30 hari, semua keuntungan kita, contoh nih, teman-teman sudah staking ini seminggu kan, teman-teman staking seminggu, tiba-tiba hari ke-8 teman-teman unstaking atau teman-teman redeem ya, pendapatan atau bunga selama seminggu itu nggak akan dapat ya, jadi akan kembali saldo normal. Oke, kira-kira seperti itu untuk 30 hari lockup. Kita langsung ke fleksibel. Nah, ini fleksibel. Ini fleksibel, teman-teman. Ini kapan saja bisa kita cairkan. Oke, fleksibel. Jadi teman-teman yang nanya, Bang, saya mau ini staking gini. Ini kali ini saya jelaskan. Kalau mau pilih yang fleksibel, kita staking hari ini, kan? Minggu besok kita mau ambil. Ketika kita cairkan yang fleksibel ini, tidak akan ada potongan, teman-teman ya. Tidak akan ada potongan. Tidak akan ada potongan karena apa? Dia fleksibel, dia bukan lock up, dia bukan dikunci. Dia nggak dikunci. Kalau dikunci kan bedanya ketika kita mencairkan uang yang selama ini kita, bonus yang selama ini kita staking nggak dapat. Kalau yang fleksibel, kapan saja kita cairkan, bunga yang kita dapat selama ini tetap masuk. Oke, itu bedanya, teman-teman. Ada yang nanya, Bang, apa itu T+1? Nah,
Sekarang ini saya jelasin. T+1 ini teman-teman, kalau kita masuk, ada tulisan T+1 gini, itu artinya itu kalau di saham itu prosesnya. Ya teman-teman, ini prosesnya T+1. Jadi dia, saya kasih contoh ya, kalau kalian mulai stakingnya tanggal 1, tanggal 2 tidak akan ada bonus. Bukan tidak akan ada, bonus belum masuk di tanggal 2. Tanggal 3 malam baru bonusnya masuk. Oke, itu T+1 teman-teman ya. T+1 itu waktu tunggu lah intinya. Kasarnya itulah. Waktu menunggunya itu 1 hari. Ya maksimal 2 hari. Jadi jangan panik ketika Anda staking, tiba-tiba, loh bang saya staking kemarin kok hari ini masih 0 saldonya. Kan sudah 24 jam. Enggak, bukan seperti itu. Dia di hari ketiga baru masuk. Itu pun malam teman-teman ya. Oke, jelas. Nah, kalau T+28 ini sama juga teman-teman. Jadi dia akan masuk itu per bulan. Jadi sebulan, hari ke-28 atau minggu ke-4 kita staking, baru dia masuk. Oke, jelas teman-teman? Oke, koin apa saja sih yang bisa di staking di Hotbit? Nah, ini koin-koin yang bisa di staking di Hotbit. Banyak juga teman-teman yang saya jelasin dulu ya. Ini ada Polkadot, ada USDT, Bitcoin, banyak lah teman-teman. Tapi ada beberapa koin yang yang agak tinggi, dan bukan agak tinggi banget untuk APY-nya. Saya akan jelaskan juga. Oke, ini kayak ini kan, Filecoin. Filecoin ini teman-teman, ini 180 hari akan di 180 loan dia teman-teman ya. Dia akan pembayarannya akan per 180 ya. Loannya berarti per 180 hari baru dia bayar ya. Beda sama T+28. Kalau T+28 hari ke-28 teman-teman, karena dia nggak ada loannya teman-teman ya. Jadi hari ke-28 baru itu diproses. Setelah hari ke-29 masuk. Hari ke-30 masuk, hari ke-31 masuk, hari tanggal 1 masuk. Jadi akan masuk saja. Jadi waktu tunggunya 28 hari. Bukan setiap 28 hari masuk ya, terima dikasih bonus, enggak teman-teman. Hanya waktu proses 28 hari. Oke. Setelah hari ke-29 akan masuk seperti biasa per hari. Nah, itu bedanya juga sama loan. Mana tadi loan itu? Mana nih? Nah, kalau loan ini dia terimanya per 180 hari. Oke, teman-teman. Saya lanjut, teman-teman. Ada beberapa koin yang kasih juga tinggi sekali ya APY-nya, teman-teman. Kalau saya nggak salah, nah kayak ini kan. Squid T+1 ya Farm. Nah, dia itu 10.000% teman-teman. Untuk untuk APY-nya atau bunga tahunannya. Kita masuk ke trade. Biasanya yang tinggi bunganya itu harganya sangat mahal harga koinnya. Saya coba cek. Nah, itu kan teman-teman benar. Harga koin Squid ini $1.300.000. Harga koin ini teman-teman sekitar hampir 14 M lah, teman-teman. Sorry, hampir 15 M koin ini. Oke, jelas teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin berpikir, Bang, APY ini apa sih teman-teman? Bang, kira-kira saya dapat benar nggak dibayar 10.000%? Jadi gini, APY ini teman-teman akan berjumlah 10.000 jika kita tetap melipatkan, dan jadi kita gulung terus APR kita teman-teman. APR kita ini kita gulung terus, baru kita mencapai yang 10.000%. Ya, jelas seperti itu. Kalau kita nggak gulung, kira-kira bisa nggak dapat 10.000%? Bisa saja teman-teman ya, bisa saja. Karena apa? Dia itu fluktuatif, DeFi Farm kan teman-teman, dia fluktuatif. Jadi kenaikannya itu nggak tentu teman-teman. Bisa hari ini kan dia kasih 1%, tiba-tiba besok bisa kita dapat hariannya 10%. Jadi gitu teman-teman. Makanya yang tinggi-tinggi itu selalu ada tulisan DeFi Farm teman-teman. Karena aset yang kita stake itu dipinjamkan. Oke. Jadi di sini banyak koin-koin yang sudah bisa di staking. Itulah keunggulan dari Hotbit teman-teman.
Oke, ada lagi koin-koin yang, nah ini kayak PAD ini namanya, PID, PID atau PIDAO. Nah ini 10.000% juga, tapi dia Devi Farm juga teman-teman ya. Saya ngomong tapi bukan berarti ini jelek, ini bagus teman-teman ya. Ini bagus. Bayangin kalau kita ini daily-nya 1,2% loh. Bagaimana kalau kita contoh staking $2.000 ya. Total dolarnya, total apa? Total USDT 2.000. Kita beli koin harga $2.000. Terus kita staking di sini. Nah, 1,22% ini teman-teman itu sekitar kalau 1.000 berarti 10 ya. $10. Oke. Berarti kita bisa terima sekitar $24 per hari kali 14.200. Itu besar teman-teman ya. Itu besar. Oke. Mana lagi? Jadi banyak koin ya. Spartacus ini 80.000 malah. Ngeri teman-teman ya. Ngeri. Tapi biasanya itu mahal. Oke. Jadi nggak usah terpancing sama 80.000% APY-nya. Nggak usah. Saya sarankan kalau kita mau staking, lihat ininya saja. Lihat APR-nya saja. Kenapa lihat APR-nya? Jadi gini. Mau dia 1 juta persen kek, mau dia 5 juta persen itu terserah teman-teman. Yang terpenting itu APR harian. Toh gini, walaupun dia 80.000%, tapi kalau kita cuma staking $100 ya teman-teman, paling kita dapat $100 hariannya berapa ini 1,8? Cuma $1,2. Jadi gitu hitungannya. Jangan lihat ininya, nggak usah diperhatikan ininya. Kalau saya staking itu teman-teman, saya selalu lihat di APR-nya, hariannya berapa. Kalau hariannya contoh nih, hariannya 1,8%, oke? Oh ini hariannya 1,8% bang, oke 1,8%. Tapi APR-nya 2 juta persen, saya nggak penting dengan 2 juta persen. Yang saya penting ini APR-nya, karena apa? Yang akan dihitung nanti, ketika walaupun ini 2 juta persen ya, contoh saya ini 2 juta persen, walaupun APR-nya 2 juta persen, APR-nya 1,8 teman-teman. Kalau kita masukin cuma $100, kita terima juga harian cuma $2 teman-teman. Jadi kesimpulannya APR itu akan besar jika deposit kita besar. Kalau kita deposit $10.000 ya bagus, dapatnya $100 lebih. Hampir $200 per hari, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan banyak ya teman-teman ya, banyak. Yang penting saya sudah nah ini baru juga ini fixed income. Ini fixed income berarti ya jelas lah, ini simple lah. Jadi 90 hari kita dapat, dia fixed income nggak lari. Jadi dia dipatok benar-benar ini, nggak akan lari, nggak akan berubah lah. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang mau staking, yang mau deposito, kasarnya deposito koin. Jadi hitungannya seperti itu teman-teman. Kira-kira seperti itu. Jika ada kritik dan saran teman-teman, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya butuh sekali teman-teman kritik dan saran dari kalian semua. Oke teman-teman. Untuk yang nonton video ini saya doain sukses selalu dan sehat selalu. Tadi saya lupa teman-teman ya, buat teman-teman yang di rumah dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, kiranya cepat pulih teman-teman biar kita bisa trading bareng. Oke, itu saja dari saya. Selamat pagi semuanya.